Halo guys, kembali lagi bersama saya Rizky Hamdani Bro di podcast Ota-Ota. Sebelum itu, apa kabar Sobat Ambiar malam ini? Tetap putus asa dan terus menyerah, karena orang yang kau anggap rumah bisa jadi membuat kau celaka. Oke, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Halo guys, gimana nih kabarnya? Sebelumnya kenalan dulu dong biar makin akrab. Kenalin, saya Karisma Rizky Mutiara. Di sini kami akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan, yang pasti membahas tentang topik yang sangat menarik. Waduh, dulu tentang apa tuh kak? Jadi, topik kali ini sangat fenomenal nih kak, tentang pembukaan lahan dengan cara pembakaran yang disengaja. Wah, keren banget nih kayaknya. Pasti para pendengar di rumah sudah gak sabar dengerin podcast kali ini. Betul nih kak, kita juga nggak cuma berdua aja nih, kita bakal ditemani oleh narasumber-narasumber keren. Daripada lama-lama, kita sambut narasumber kita. Langsung saja kita sambut narasumber kita malam ini. Halo semuanya, apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga selalu sehat ya. Kenalin nih, nama saya Vera Nurhafsa. Saya sebagai seorang aktivis bumi hijau yang sudah 5 tahun memperjuangkan kelestarian alam. Halo Kak Vera, terima kasih sudah datang pada malam hari ini. Jadi, pada topik kali ini kita akan membahas tentang pembukaan lahan dengan cara pembakaran. Nah, bisa dijelaskan mengapa pembukaan lahan dengan cara pembakaran ini masih sering terjadi meskipun sudah jelas dampaknya di depan mata? Jadi begini ya kak, pembukaan lahan dengan cara pembakaran sering terjadi karena faktor ekonomi. Proses ini dianggap murah dan cepat oleh pemilik lahan. Tetapi akibatnya sangat buruk terhadap lingkungan. Kebakaran hutan melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar, mengancam keanekaragaman hayati, dan tentunya berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Lalu, mengapa pemerintah tidak mengendalikan ini padahal regulasi sudah ada? Salah satu masalahnya adalah penegakan hukum yang lemah. Sering sekali pelaku tidak mendapatkan sanksi yang tegas. Selain itu, ada celah hukum yang membuat aturan menjadi sulit untuk diterapkan. Di sisi lain, kesadaran masyarakat masih rendah. Oke, sangat menarik ya pendapat dari Kakak Vera. Nah, untuk lebih jelasnya, kita undang salah satu pemilik lahan. Halo kakak dan teman-teman yang ada di rumah, terima kasih telah mengundang saya pada acara malam ini. Nama saya Eka Selawati, usia saya 35 tahun. Saya adalah salah satu orang pemilik lahan, sekaligus saya sering melakukan pembukaan lahan baru. Wah, semangat sekali kakak pada malam ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Nah, jadi kak, permasalahannya pada malam hari ini tentang pembukaan lahan dengan cara pembakaran hutan. Menurut pandangan kakak, mengapa pembakaran hutan menjadi cara yang sering digunakan untuk pembukaan lahan? Jadi begini kak, sebagai seorang petani kecil, pembakaran adalah cara yang paling efisien. Kami tidak mempunyai banyak sumber daya untuk menggunakan alat berat atau teknologi modern. Biaya yang digunakan terlalu mahal dan lahan yang dibuka dengan cara dibakar memiliki tanah yang lebih subur untuk ditanam dalam waktu singkat. Tetapi, pasti ada risiko yang besar seperti kebakaran yang tidak terkendali. Apa kakak tidak khawatir dalam permasalahan ini? Pastinya kami juga mempunyai rasa khawatir. Tidak ada yang ingin api menyebar ke tempat yang lain. Namun terkadang kondisi cuaca atau faktor lain yang membuat api tidak terkendali. Kami juga sadar bahwa ini merugikan terhadap lingkungan. Oke, kita punya narasumber satu lagi untuk pemecahan dari masalah ini, yaitu orang yang terkena dampak dari pembakaran lahan. Kita panggil Bapak Udin. Halo semuanya, terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Perkenalkan, nama saya Bapak Udin. Usia saya 49 dan tepat besok usia saya 50 tahun. Saya adalah seorang warga yang terkena dampak dari pembakaran lahan. Wah, selamat ulang tahun Bapak Udin buat besok. Semoga panjang umur dan lebih baik dari hari-hari sebelumnya ya Bapak. Ya, terima kasih kakak-kakak. Baik Bapak, karena Bapak adalah orang yang terkena dampak pada kasus pembakaran lahan, bisa ceritakan nggak Pak bagaimana yang Bapak alami? Jadi begini kak, saya adalah warga yang tinggal di daerah sekitar lahan yang sering dijadikan tempat pembakaran lahan. Ketika musim kemarau tiba, asap tebal selalu datang secara terus-terusan. Kami selalu kesulitan untuk bernafas. Jarak pandang sangat rendah, bahkan kami harus dievaluasi pada satu waktu karena api mendekati desa kami. Bagaimana perasaan Bapak terhadap orang-orang yang terlibat dalam pembakaran ini? Tentunya ada perasaan marah dong, tetapi kami tidak mempunyai kekuatan untuk masalah ini karena kami hanyalah warga biasa. Pendapat kami pun tidak pernah didengarkan. Kami hanya ingin hidup tenang. Kami berharap pemerintah peka dan serius dalam menegakkan aturan serta para pemilik lahan mempunyai efek jerah dan menemukan cara yang lebih aman untuk membuka lahan. Kisah yang sangat menyentuh di hati ya para pendengar sekalian. Lalu, menurut Kak Vera, solusi apa yang perlu diterapkan pada masalah ini? Menurut saya, kita harus ada edukasi untuk para petani mengenai pembukaan lahan yang lebih ramah lingkungan, seperti agroforestry dan penggunaan alat tanpa pembakaran. Kemudian penegakan hukum harus diperkuat. Lalu untuk Kak Eka, apakah kakak ada potensi untuk beralih ke metode lain? Tentu, tapi kami butuh dukungan. Tanpa bantuan teknologi dan subsidi akan sangat sulit untuk menerapkan metode lain. Baik, terima kasih untuk Kak Eka. Jadi sudah jelas, ini adalah masalah yang memerlukan pendekatan dari berbagai sisi, edukasi dan dukungan ekonomi. Betul sekali nih Kak Rizky. Terima kasih kepada semua tamu yang sudah hadir pada podcast ini. Harapan kita untuk kedepannya adalah adanya solusi yang adil bagi semua pihak, terutama bagi lingkungan kita. Itu saja episode kita hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.